Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah pada hari ini, salam sehat, sejahtera bagi kita semua. Warta lisan hari ini Kamis 29 Mei adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman Panitia Pentakosta. Berkaitan dengan hari Pentakosta, maka Panitia telah mempersiapkan acara yaitu 8 hari doa subuh secara online via Zoom, mulai pukul 5 pagi yang akan dilaksanakan mulai Jumat tanggal 30 Mei sampai Sabtu 7 Juni. Link Zoom akan dibagikan di WA Group Komisi atau WA Group Wilayah. Bapak Ibu Jemaat simpatisan yang belum bergabung dengan WA Group namun memerlukan link persekutuan doa pagi tersebut, dapat menghubungi WA Admin GKI Pastur. Mohon dukungan dan perhatian jemaat. Tuhan memberkati persiapan kita menjelang Pentakosta. Yang kedua, tenaga bantuan pelayanan gerejawi. Diberitahukan bahwa Saudari Julieta Angel Berta Wiraputri akan mengakhiri tugasnya sebagai tenaga bantuan pelayanan gerejawi di GKI Pastur pada tanggal 31 Mei 2025. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. BPMS juga telah menempatkan Saudari Yosefa Ardiana Krisnadewi sebagai tenaga bantuan pelayanan di Jemaat GKI Pastur pertanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2025. Mohon dukungan jemaat. Demikian warta lisan hari ini, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini akan dilayani oleh Saudari Julieta Angel Berta Wiraputri. Sebelum memulai kebaktian, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdiri. Datanglah hai umat Tuhan ke hadirat-Nya. Pujilah Dia, hai anak dan tetua
Nyanyikan kebaikannya agar seisi dunia mendengarkannya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dalam menghayati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, kita perlu kembali melihat bahwa kesatuan pribadi Yesus sebagai Allah sejati dan manusia sejati dipertegas dengan naiknya raga Yesus ke sorga. Oleh karena itu, hari ini kita kembali memaknai kesatuan kasih Allah Trinitas yang juga mengundang manusia untuk menjadi satu dalam persekutuan kasih-Nya dalam peristiwa kenaikan Yesus. Manusia perlu menghayati bahwa dalam kehidupan bersama di dunia ini, kita pun diundang untuk memelihara kesatuan dan sinar kasih kepada sesama di sekitar kita sebagai wujud hormat kita kepada Dia yang memelihara hidup kita. Dunia ini bersinar.
kita perlu senantiasa menyadari bahwa kita tidak sempurna dalam menjalankan kehidupan yang berkenan pada Allah. Terkadang sinar kita redup, tugas kita sebagai muridnya terbengkelai, panggilannya kita abaikan. Anak-anak dan jemaat terkasih, mari datang menaikkan penyesalan atas perilaku, tindakan, dan pikiran kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Mari kita menaikkan doa pribadi terlebih dahulu. Bapa yang baik, ampuni kami yang menyepelekan rahmat kasih-Mu yang agung. Kami menyepelekan dan tidak mensyukuri cinta Tuhan melalui pasangan, melalui orang tua, anak, bahkan rekan kerja kami. Kami menganggap kami layak dikasihi, namun kami tidak pernah mengasihi orang lain di sekitar kami. Kami tidak menunjukkan kasih kami bahkan kepadamu, ya Allah. Ampunilah kami. Kami berdosa, kami sungguh berdosa. Di dalam kepak kasih sayang dan pelindungan-Mu, kami naikkan penyesalan kami ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umat-Nya. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan, sebagaimana pemazmur berkata dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita nyatakan damai kita dengan saling berjabat tangan dan menyanyikan bersukacitalah selalu. Sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan berkumandang suara dari seberang. Kirimlah
persembahan pujian dari keluarga Ibu Nike. Mari kita tundukkan diri dan kita berdoa. Tuhan, pakailah waktu pemberitaan firman ini untuk kami membuka telinga kami. Kami mau duduk diam, sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, sehingga firman yang Tuhan boleh sampaikan kepada setiap kami saat ini boleh kami dengar, boleh kami pahami, dan boleh kami lakukan sebagai satu tubuh Kristus.
Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti, ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian sabda Tuhan. Kepada Sekarang marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membaca Mazmur 47 secara berbalasan. Untuk pemimpin biduan dari Bandikora Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Dia besar atas bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku bangsa ke dalam kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Tuhan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah berapat. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi. Dia sangat dimuliakan. Bacaan kedua dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang yang kudus, aku pun tidak berhenti mengucapkan syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu itu mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hati tenang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang
terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Dan kekerjaannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia di antara orang mati dan menduduknya dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala perintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerjaan di tiap-tiap namanya dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini." Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi. Wah, luar biasa semangatnya. Ya, Ibu Bapak, ada yang merasa ibadah ini spesial? Apa spesialnya? Pakai telur. Pakai telur. Ya, banyak dari anak-anak tuh, ada anak-anak bayi yang lagi jalan-jalan sampai senior. Kita semua beribadah di tempat yang sama pagi hari ini. Nah, saya juga mau sesuatu yang spesial pagi ini, Ibu Bapak. Saya tidak mau di sini sendirian. Saya mau undang teman saya buat maju ke depan. Halo. Nah, ini dia teman saya. Kenalan dulu sambil kenalan. Namanya Halo siapa? semuanya. Namanya siapa? Kenalan dulu biar umat tahu, kenal gitu. Kenalin dong, namanya saya siapa, Kak? Kok minta dikenalin sih? Kenalan sendiri lah. Malu. Ya udah. Namanya Theo, Ibu Bapak, adik-adik. Halo. Jadi kalau besok ketemu dipanggil ya namanya Theo gitu. Halo Theo gitu. Nggak usah pakai K, nggak apa-apa. Canda-canda, harus pakai K dong. Oke. Hari ini kita ada apa sih, Kak? Kok hari Kamis kita datang ke gereja? Tanya adik-adik sekolah minggu kali ya. Hari ini hari apa adik-adik? Oh, hari apa? Yang bener. Hari Kamis. Ya bener sih hari Kamis. Kamis bukan yo? Bukan. Nah itu hari apa? Kenaikan Minggu. Tuhan Yesus. Makasih loh. Ya hari ini bukan cuma sekedar hari Kamis. Tapi hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus.
ke surga. Nah makanya kita bersama-sama beribadah yo. Oh seperti itu ya? Ada yang tahu nggak cerita kenaikan? Tanya adik-adik dulu deh, ada yang tahu nggak kenaikan tuh ceritanya kayak gimana? Langsung tepok jidat, lupa kayaknya. Ada yang ingat nggak? Nggak ingat nih, kakak ceritain deh kalau nggak ingat. Sekalian buat ibu bapak, saudara-saudara refresh ya. Apa sih yang terjadi ketika kenaikan? Dengerin ya. Jadi sewaktu-waktu setelah Yesus bangkit dan kemudian menampakkan diri kepada banyak murid gitu ya. Terus Yesus akhirnya menampakkan diri kepada semua muridnya. Gitu, menampakkan diri kepada semua muridnya. Nah, ketika menampakkan diri kepada semua muridnya, Yesus mengajak para muridnya untuk pergi. Agak minggir gitu ya. Kalau tadi kita lihat di Injil katanya itu pergi ke luar kota sampai dekat. Ada yang dengar nggak tadi? Dekat mana? Dekat mana ibu bapak? Gunung. Gunung. Kamu yang nggak dengerin firman ya? Dekat mana? Dekat Betania, betul. Dekat Betania. Kemudian ketika Yesus memberi petuah-petuah terakhir, pesan-pesan terakhir, Yesus mengangkat tangannya memberkati murid-murid dan kemudian Yesus naik ke surga dalam kondisi sambil memberkati murid-muridnya. No, gambarnya kelihatan nggak sih itu? Tuhan Yesusnya di mana? Di sana, di awan. Di awan. Betul, di awan nih. Sampai akhirnya udah ketutup awan nggak kelihatan Tuhan Yesusnya. Itu masih. Nah, pertanyaan kakak nih, kalau kalian jadi murid-murid Yesus, terus lihat Tuhan Yesusnya udah nggak ada, kalian gimana? Sedih gak? Nangis. Terus apa lagi? Coba mic-nya yo. Lari sana. Lari sana. Lari sini, lari sana. Oh, cari-carian Tuhan Yesus yang mana gitu. Ada lagi. Kenapa? Kaget gitu. Kaget. Ibu bapak juga sama ya, mungkin kalau kita jadi posisi Tuhan Yesus, mungkin kita bisa nangis, bisa kaget, Bisa bingung. cengok gitu ya, cengok. Iya. Ih, Tuhan Yesus yang mana gitu ya, lari sana lari sini panik. Dari manakah guru kita bangkit? Betul, itu dia. Nah, ketika murid-murid lagi lihat ke awan, bingung, liatin gitu ya, datanglah orang pakai dress putih, adik-adik turun, datengin ini. Terus ngomong. Coba baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Jadi, orang berbaju putih ini berkata, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang sudah naik ke atas itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ketika engkau melihat dia naik. Dan kemudian ketika mengetahui hal tersebut, murid-murid bersyukur. Oh, ternyata Tuhan Yesus naik ke surga. Bukan hilang, bukan menghilang, bukan ngumpet gitu ya, tapi Bukan mengghosting. bukan mengghosting bukan mengghosting, tapi Tuhan Yesus sungguh-sungguh naik ke surga. Dan akhirnya para murid menyembah dia, lalu pulang ke Yesus. Itu ya ceritanya. Oh seperti itu. Tapi aku merasa ngantuk kak. Datang ke Kamis pagi-pagi masih pengen tidur, hari jam libur. Adik-adik ada masih ngantuk? Oke. Ibu bapak ada masih ngantuk? Teman-teman pemuda ada masih ngantuk? Teman-teman remaja yang masih ngantuk? Masih ngantuk. Kasih grace. Oke, makasih. Oke, biar nggak ngantuk, kita ajak ibu bapak bangkit berdiri. Kita nyanyi dulu, panas-panasin dulu. Kita nyanyi kasih yang mempersatukan. Tahu lagunya ya ibu bapak? Sambil gerak, ikut gerakan kita juga boleh. Hari ini terasa bahagia. Sambil ceria ya ibu bapak kan bahagia. Hari ini terasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Yesus mempersatukan kita.
Sudah semangat semuanya? Nah, terus pertanyaan aku yo, apa sih tadi lagu tadi tuh ngomongin, aduh sampai jatuh semangat itu. Ngomongin apa sih lagu tadi yo? Ngomong kita tuh sudah disatukan oleh Tuhan tanpa memandang siapapun di antara kita, baik latar belakang, baik itu umur, usia, ataupun hal-hal lainnya. Banget nih adik-adik, kakak-kakak, ibu bapak, saudara sekalian. Bahwa kita tuh seharusnya seneng, kita seharusnya bahagia karena Tuhan Yesus mempersatukan kita yang berbeda-beda. Beda apa aja tadi? Sebutin lagi. Usia. Usia dari yang ini, bayi tadi ada bayi tuh, bayi ini setelah minggu, remaja, pemuda, dewasa, Dewasa. senior. Terus apa lagi? Beda agama, wow. Siapa yang beda agama di sini? Cukup sulit itu. Cukup sulit ya kalau hari ini ada yang beda agama, dipersatukan Yesus. Nah, puji Tuhan kalau ada. Apa lagi yo? Beda apa lagi? Iman. Ya lu lagi. Ayo yang bener yo. Beda suku. Oh ya Suku, beda gender. Ada suku. laki-laki, perempuan, ada suku. Sukunya juga macam-macam ya di sini. Iya. Latar belakang. Tuh cerita hidup masa lalu. Wah, cerita hidup masa lalu kayak sedih banget gitu ya ibu bapak cerita masa lalunya, aduh gitu. Ada yang happy masa lalunya gitu ya. Ya jadi kita sekalipun berbeda-beda, Tuhan Yesus mempersatukan kita. Nah, Mengapa kita harus bersatu sih Kak? Untuk apa kita harus bersatu di dalam Tuhan setelah Tuhan bangkit? Apa pesan yang Tuhan sampaikan saat mereka berkumpul dan diberkati oleh Tuhan itu? kenapa harus bersatu? Kalau mau jawaban gampang, karena temanya gitu yo. Tema ibadahnya, ada yang tahu tema ibadahnya apa ibu bapak? Ada yang perhatiin warta? Tanya ya? Kak Putri kali ya? Tanya Kak Putri, katanya Kak Putri, mana Kak Putri? Kak ada, oh itu Kak Putri. Temanya apa Kak? Menjadi satu melalui kenaikannya. Betul banget bahwa Tuhan Yesus ketika hendak naik ke surga, tadi kan kakak sempat bilang ya, ketika hendak naik ke surga itu, Tuhan Yesus memberikan pesan-pesan terakhir, khotbah terakhir. Nah pesannya adalah, Yesus ingin semua muridnya menjadi saksi. Nah pertanyaannya siapa yang mengaku murid Yesus? Angkat tangan. Ini anak-anak doang, ibu bapaknya enggak nih yang datang. Siapa yang mengaku murid Yesus? Angkat tangan. Oke semua murid Yesus? Oke. Yakin? Percaya semua murid Yesus? Berarti semua punya tugas jadi saksinya. Gak ada yang jadi saksi itu cuma muridnya. Gak ada yang jadi saksi cuma majelisnya doang yuk. Kan kadang gitu ya. Udahlah itu tugas majelis aja lah. Enggak. Remaja pemuda juga kita harus terlibat ya Kak? Betul, itu juga tugas remaja pemuda. Bahkan tugas adik-adik sekolah minggu. Yang jadi murid Yesus harus jadi Saksi. saksinya. Semua orang dipanggil jadi saksi Yesus. Nah, tapi pertanyaannya, ini, kebaca nggak tulisannya? Ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku sampai ke Ujung bumi. bumi. Pertanyaannya, kalau sendirian bisa nggak? Bisa. Coba aku tanya, hidupnya. Oh ya boleh deh. Coba aku tanya, kamu kalau jadi saksi Tuhan sendirian buat semua seisi bumi bisa nggak? Nggak bisa. Oke, tanya Pak Armin deh, Pak Armin, Primus. Pak Armin, kalau kita jadi saksi Tuhan untuk seluruh bumi, bisa nggak? Orang Pak Armin, orang Bisa tapi gak berhasil. bisa tapi nggak berhasil. Betul. Ya karena ada teknologi ya Pak. Makasih. Ya betul sih tanyanya profesor. Nah, Ibu Bapak, betul banget bahwa Kita tidak bisa dapat sih sendiri. nggak berhasil. Atau ya mendekati mustahil gitu ya. Susah kalau kita mengerjakan seorang diri saja. Dong Theo, jangan gitu Theo. Ini nih gereja loh ya, tolong. Gak bisa disensor ini live loh. Oh iya benar lupa. Apa? Ke gereja. Terima kasih. Kita harus hadir ke gereja. Dan pesan ini gak cuma buat adik-adik sekolah minggu ibu bapak, tapi kepada setiap kita perlu secara sadar mau diperlengkapi oleh Allah menjadi saksinya. Hadir beribadah, berkomunitas di gereja. Berdoa. Ya? Berdoa. Doa, saling ditumbuhkan. Dan yang kedua Tuhan memanggil kita untuk melayani. Kayak tadi, kita nggak mungkin mengerjakan itu sendiri. Adik-adik nggak bisa ngerjain jadi saksi Yesus semua bangsa sendirian.
sudah senior, bahkan bapak ibu yang sangat sehat gitu ya, juga ya untuk melakukan itu. Makanya gereja dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Itu yo. Jadi kita harus berkomunitas dalam menjadi saksi Tuhan, tidak dapat sendirian ya Kak. Betul. Oke. Apa sih Kak, ada mungkin kan kita kalau dalam bersatu tuh ada perbedaan-perbedaan, itu tuh pasti kita dalam membangun kerajaan Tuhan tuh atau bersaksi demi Tuhan tuh pasti ada kesulitan, ada dinamikanya sendiri. Itu bagaimana Kak cara mengatasinya? Ini yo, gimana? Apa tuh Kak? Gimana kalau kita langsung praktek aja yo? Boleh. Kita praktek ya. Jadi kita akan minta volunteer. Kalau saya sebutkan range usianya nanti ada di slide. Silahkan angkat tangan. Kita cuma coba ya. Yang angkat tangan tercepat yang kita pilih. Tapi kalau nggak ada yang angkat tangan kita yang Keseret. Oke. Jadi pastiin angkat tangan ya, kalau nggak angkat tangan kita yang pilih. Suka-suka. Oke, siap. Kita butuh 2 orang ASM balita atau kelas kecil. Ada yang mau? Oke. Tuh, 2. Udah 2. Ayo, yuk. Maju ke depan. Ya, boleh sambil tepuk tangan Ibu Bapak. Kita butuh apa yuk? Kita perlu SSM kelas tengah dan kelas besar. 2 orang aja, ya oke. Ayo, 2 orang, jangan malu-malu. Yuk. 1 lagi. Tuh, ya, oke. 2. Oke, Rea duluan. Oke, sini. Ayo ke belakang. Untuk kakak, mundur. Mundur. Silahkan ambil sisi di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita butuh lagi apa yuk? Baca yuk. Anak remaja 2 biji. Gak usah, ini mah mau lah masa. Ayo, Grace 1 lagi. Masa remaja mulai ini deh. Udah Kevin, ayo. Tarik aja. Ketua, ayo ketua. Jangan malu-malu ketua. Kita butuh lagi 2 orang pemuda. Oke, ini aku. Mulai. Kalau gak ada yang mau. Ayo, Tere. Ayo. Wah, lumayan juga kerjaan saya cuma baca. Ayo, kamu juga. Ikut. Gitu. Ikut. Ayo. Ayo, Tobat. Ya, siap. Terima kasih banyak. Kita butuh lagi. Nah, ini nih yang agak sulit. Ayo, mohon ya. 2 orang dewasa muda. Kita manggil khusus aja kali ya. Kita panggil khusus aja. Oke, Kak Nika 1 mau. 1 lagi Kak Bram aja kali ya. Adakah Kak Bram? Silakan Kak Bram. Kak Nika yang sini boleh? Ya, boleh. Silakan. Oke, habis dewasa muda kita butuh siapa lagi yuk? Dewasa. 2 orang dewasa, silakan. Penatua David. Jangan, ini sabar dulu. Ini nanti ada spotnya. Oh, ada. Ayo 2 orang dewasa. Kalau nggak ada kita tunjuk yuk. Siapa? Gimana kalau misalnya ini spesial aja, boleh nggak Ibu Bapak kita dengan kasih Buning dan Pak Paulus buat ikut bermain bersama kita. Ayo Buning, Pak Paulusnya ada kan? Tadi saya lihat di belakang gitu. Apakah ada? Gak diapa-apain Bu, tenang aja. Ada. Kita nggak jahat. Ada nggak Pak Paulusnya? Ada. Oh, ada ya, Pak Paulus silahkan. Oke, setelah dewasa kita minta Senior. 2 orang senior. Ada yang bersedia? Ada yang bersedia 2 orang senior? Maknya Theo katanya. Jangan. Anaknya gak mau. Jangan, ntar aku diamuk di rumah. Waduh, jangan buka dong, jangan. Oke, Bu Ningtyas, saya lihat Bu Ningtyas silahkan maju sama Pak Diharto sekalian kali ya sepaket. Ayo Bu Ningtyas dan Pak Diharto silahkan maju. Dan terakhir ini kita minta ya Theo. Ya. 2 Penatua. Saya mohon ke penatua di depan Bang David dan Pak Rahmanto untuk maju ke depan. Oke, Buning dan Pak Paulus beda tim Bu, jangan jadi satu. Ini konsepnya beda tim ini. Ini juga nih, ayo ditukar pemuda. Tere, ayo saya Tere. Oke. Kita geser yuk, kita nggak boleh. Ayo, Bu. Oke. Karena remajanya, bentar saya hitung dulu harusnya 8 nih. Sebentar, ini ada garis sayang kamu. Nah, 1, 2, 3. Oh, ya salah satu sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Anak-anak ini kenapa? Kalian mana kelas kecil, kelas kamu sana. Terus kelas Oke. Pas ya, 8 ya Ibu Bapak dihitung. 8 ya masing-masing. Oke. Tugasnya ngapain yo? Nah ini tugas menjelaskan yo. Oke, kita akan membangun kerajaan Allah. Menara kerajaan Kerajaan Allah. Allah. Jangan lupa tuh ada kata menaranya yo. Menara kerajaan Allah.
Oke yo, coba yo. Iya. Ya. Jadi di ujung setiap meja akan sudah disediakan gelas Gelas. Tempelannya jangan lepas. Nah, jatuh kan? Oke, gelas-gelas ini. Betul. Gelas kan? plastik. Nah, tugasnya ibu bapak, adik-adik membangun menara kerajaan Allah gambar. Betul. Oke, bisa dipahami sampai sini? Dikerjakan berdelapan ya, bukan satu orang satu. Kita kerjanya kelompok bangun satu. Dan di sini aja di sini. dan yang warna berbeda ini untuk atapnya ya, Kak. Atapnya. Oh ya, bentar, ini ada. Nah, semakin tinggi harus semakin Lebar. Misalnya nih, saya mau bikin 4 susun. Berarti bawahnya 4, 3, 2, 1. Mau lebih tinggi lagi jadi 5 susun. Berarti 5, 4, 3, 2, 1. Bisa dipahami sampai sini? Ditaruh dulu, belum ada yang nyuruh ngambil. Oke, Theo balikin dulu, Theo. Nah, kemudian ada stiker puncak. Bisa ditemukan ya gelas dengan stiker puncak. Itu harus jadi puncak. Jadi kita mintanya bangunnya harus ada puncaknya, Theo ya. Betul. Gak mau cuma 5, 4, 3. 2, 1-nya nggak ada. Nah, kita mintanya harus ada puncaknya. Bisa dipahami? Oke, kayaknya. Oh, dan yang terakhir. Pindahinnya nggak boleh ambil semua ya, susun depan nggak. Ambil satu-satu, pindahin. Kan. Nyusunnya di mana? Nyusunnya di sini ya? Ya di sini kali ya. Oke, di sini. Apa? Up to you. Up to your team. Kita beri waktu 5 menit. 5 minutes buat mengerjakan ini semua. Bisa dipahami? Oke, terus kerjaan ibu bapak yang lihat apa nih, adik-adik yang lihat? Ya nonton yang pasti, betul. Nah, kita coba, bentar. Tugasnya adalah kita melihat bagaimana kedua tim ini bekerja menyelesaikan misi mereka. Sepakat ibu bapak? Kita lihat ya gimana dinamikanya terjadi di sini. Oh, sudah mulai diskusi. Oke, gimana kalau kita mulai aja yuk, biar 5 menitnya dipakai diskusi. Boleh. Oke, 1, 2, 5 3. menit dimulai dari sekarang. Oke, Bang Paul boleh timernya ya Bang Paul. Oke. Oke, gimana kelompok-kelompok ini bekerja? Kita mikir kali itu biar mereka asik gitu. Boleh semangatin, boleh. Kanan kiri terserah mau semangat yang mana. Ini kenapa dipindahin semua ya kan dari ujung-ujung ya saya bilang ya, kenapa langsung diambil ya? Nggak boleh ambil dari ujung. Tere gimana Ini Tere? Bekerja nih. Satu-satu Tere. Berbuat curang kau Tere. Ayo mulai bekerja, kita lihat ya ibu bapak. Ya mereka ngambil satu-satu tapi. Ayo. Udah kerjain aja oke. Wow. Mari kita ulangin lagi katanya Kak. Oke, ulangin lagi ya sudah. Teo jangan tutupin Teo, umat gak bisa lihat kalau kamu tutupin. Nah, Udah beres. itu kenapa yang belakang cuma sorak-sorak ya? Waduh. Oke, kayaknya satu udah hampir jadi nih. Gimana tuh? Wow, ternyata mau sampai 5 menit kayaknya kita kelamaan kasih timer ya, yuk. Oke, masih mau dikerjakan? Kayaknya masih berjuang. Gak apa-apa ya ibu bapak, kita tungguin sampai 5 menitnya sampai berapa lama ya udahan ya? Timernya mana ya? Gak ada timernya lagi ya udahlah. Oke, masih sabar. Kelompok pemenang sabar ya. Coba lihat yuk, bener gak yuk? Kan nutupin tahu, sebenarnya dari tadi tuh. Nah, oke, sepertinya hampir jadi. Ya meskipun dipegangin yuk, kan tadi aturannya kita nggak boleh megangin ya. Itu dipegangin. Gak apa-apa, udah lanjutin.
Oke. Sedikit lagi, boleh tepuk tangan Ibu Bapak sedikit lagi. Ya oke. Oke, terima kasih. Sebentar, jangan duduk dulu, berdiri sesuai kelompoknya. Mana kelompoknya? Awas, tadi kamu jatuhin, kamu berdiri di belakang. Oke, kita tanya-tanya. Yuk, aku mau nanya. tanya siapa yuk? Anak pemuda satu-satunya di sini gimana? Apanya? Gimana setelah permainan ini apa yang kamu dapat? Betul sih, tanyamu yang jelas yuk. Kerjasama, tenang, enjoy. Ada yang susah nggak? Ada yang susah nggak, Coyun? B aja. Ya aja. Karena kerjaan tuh nyemangatin tadi kita lihat ya kayaknya. Pertama itu, kedua arsitek. Suka membangun. Gitu, baik. Jadi arsitek yang ngarahin ya memang ya, oke lah. Baik, baik, baik. Terima kasih. Mungkin kelompok sini. Theo, tolong dong kelompok sini. Oke. Kita tanya siapa ya kelompok sini yuk. Paulus. Wah, ya boleh lah. Bagaimana Pak setelah permainan ini apa yang bisa kita pelajari? Pak? Ya rupanya kerjasama itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena di sini saya melihat juga tidak semua terlibat karena mungkin ruangannya kecil. Tapi demikian ya, jadi untuk kerjasama harus ada ruang bersama yang diberi secara sama juga supaya orang turut berperan di dalam menyusun bagian ini. Makasih Pak Paulus. Ini yang paling aktif. Ayo, gimana? Apa yang Susah kamu nggak pelajarin? Tadi susah nggak? Kamu ngapain tadi? Diam aja. Diam aja, jujur memang jujur. Sangat jujur. Ya, Kalau kamu ngapain? Kalau kerjasama tuh ada yang suka diem aja gitu ya. Oh. Satu nyusun, satu diam aja ya, namanya kerja kelompok. Memang kadang ada yang kerja, ada yang kelompok doang ya. Ya. Tim doa betul, tim doa makasih Pak. Sudah merohanikan gitu ya. Iya. Nah, Ibu Bapak, adik-adik, saudara sekalian, inilah kita sebagai gereja Tuhan. Boleh slide-nya dikembalikan? Sebelum itu, bolehkah mereka untuk duduk dulu? Enggak boleh. Tunggu dulu. Enggak. Tahan dulu. Nah, Ibu Bapak, saudara sekalian, adik-adik, inilah kita. Inilah cerminan kita yang berbeda-beda, beda usia, beda latar belakang, beda ras, beda gender, perbedaan yang kita miliki, tapi Tuhan memampukan kita dengan kuasanya untuk bersatu dan menjadi saksi-saksi Tuhan. Amin. Amin. Justru karena mereka bekerja samalah, Tuhan yang memberi kuasa untuk memampukan kita melayani gereja. Dan sadar atau tidak sadar, ini juga tercermin loh Ibu Bapak, adik-adik di ibadah hari ini. Yang tadi nyanyi siapa? Sekolah minggu. Sekolah minggu dan Om. kakak-kakak sekolah minggunya dong. Ya adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu. Yang nari dari? Remaja. Kenapa diem aja sih itu? Jawab sendiri boleh loh. Make up dari pagi Kak, ngantuk Kak. Makasih. Terus pemuda nanti ada bagiannya. Betul. Terus penatua, banyak dari dewasa senior. Termasuk ibu bapak yang hadir saat ini dari berbagai usia. Dari bayi sampai dewasa sampai senior. Kita bisa buktikan bahwa kita bisa bekerja sama sebagai satu gereja. Karena Tuhan mempersatukan kita melalui kenaikannya. Kenaikannya menyatukan kita semua di dalam gerejanya untuk jadi saksinya. Ini apa yo? Ini adalah pesan kesan. Kok pesan kesan sih? Ini jargon Ibu Bapak. Yo, saya ingin kita semua menghafalkan jargon ini ya biar Berdiri kita. dulu nggak? Sambil berdiri. Oh sambil berdiri? Ya udah berdiri Ibu Bapak. Sambil temenin yang depan ya kita berdiri. Kita hafalin jargon ini pakai gerakan ya yo. Betul. Oke, kamu yang ngomong akan gerakin. Oke. Ini ya, kelihatan gak sih sayanya atau saya naik? Permisi ya. Oke, ngomong. Kenaikannya menyatukan kita semua. Boleh pelan-pelan gak? Ulangi. Pelan-pelan. Ya. Kenaikannya menyatukan kita semua di dalam gerejanya. Kita tunjuk gereja menjadi saksinya. Oke, kita ulangi ya. Yo, coba 1, 2, 3. Kenaikannya menjadikan kita semua di dalam gerejanya untuk jadi saksinya. Hafal Ibu Bapak, adik-adik.
Kalau belum hafal kita coba lagi. Kayaknya belum hafal yang belakang, remaja sih hafal. Yuk. Kita dari depan. Ibadah kenaikan, ya gitu ya. Ibadah kenaikan GKI Pasteur 2025. Kenaikannya menyatukan kita semua di dalam gerejanya menjadi saksinya. Sekali lagi, tanpa teks, oke? Belum, sekali lagi dong, yuk. Ayo. Ibadah kenaikan GKI Pasteur. Kenaikannya menyatukan kita semua di dalam gerejanya menjadi saksinya. Oke, silakan duduk dan ibu bapak, adik-adik terima kasih sudah berpartisipasi, boleh kembali. Oke. Kamu mau balik juga nggak yo? Ya nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Oke, sambil diberesin. Oke. Udah nggak apa-apa, nanti kita beresin. Oke. Theo, kamu mau pamitan juga nggak yo? Boleh Kak. Kamu mau pamitan kemana sih yo jam segini? Aku mau pamitan, mau lanjut tidur. Kok udah lanjut tidur sih, masih ibadah? Gak boleh, kamu harus duduk di belakang nanti ya. Oke. Ya oke. Ya udah Theo, boleh pamitan. Makasih ya udah bantuin aku. Bye-bye. Bye-bye ke umat dong. Jangan Bye-bye. Bye. Ibu bapak, adik-adik, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memang sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita di dunia ini saat ini. Tetapi Ia mengundang setiap kita bersatu untuk melayaninya. Bersama dengan teman-teman pemuda, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini lewat satu pujian yang tadi juga sebenarnya sudah dinyanyikan. Tapi kita mau merefleksikan lagu ini sekali lagi bersama dengan teman-teman pemuda. Kita renungkan lagu ini bersama-sama. Hati
bersatu dalam gerejanya dengan kuasanya untuk menjadi saksinya. Amin. Teduh bagi kita sekalian. Ibu bapak, saudara, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sekaligus mau menyampaikan bahwa hari ini adalah hari terakhir saya. Bukan hidup ya ibu bapak, jangan gitu. Hari terakhir saya berada di GKI Pasteur. Jadi mungkin sekitar jam 4, jam 5 saya akan meninggalkan kota Bandung. Dan ya ini pelayanan terakhir saya untuk saat ini di GKI Pasteur selama sudah 3,5 bulan berlalu. Jadi terima kasih banyak ibu bapak, saudara sekalian, adik-adik, kita boleh saling kenal, kemudian ya bertemu, kita boleh saling melayani bersama, saling mendukung, menguatkan dalam kata, karya, doa. Saya bersyukur sekali ketika boleh berada di tengah-tengah jemaat GKI Pasteur ini. Seperti yang juga kemarin minggu sudah saya sampaikan begitu ya ibu bapak. Saya sangat terkesan ketika pertama kali sampai di gereja ini tuh ketika lihat tembok di sebelah sana. Ada yang hafal kata-katanya apa? Berpikir semua. Ada yang hafal kata-katanya apa ibu bapak? Kita sering lewat tapi kita lupa gitu ya. Kalau jajan kan pasti di situ ya ibu bapak, tapi kita asal lalu aja gitu ya, mungkin nggak ngeliatin tulisannya apa. Bentar, saya juga lupa sebenarnya tulisannya apa. A church is home. Apa? Kabram hafal Kabram? Kata-katanya apa? Apa? Ada yang hafal? Kaumi hafal? Karena yang ngecat generasi pemuda mereka ibu bapak, jadi saya tanyain. Hafal? Kaumi? Wah langsung menghilang kauminya pakai jurus 1000 bayangan ibu bapak. Nih ketemu. A house is not a home without Christ. A house is not a home without Christ. Jadi apa yang sebenarnya diharapkan oleh pelukis tembok itu? Bahwa gereja ini pun adalah rumah. Tapi bukan sekedar rumah yang cuma asal tidur, tinggal, terus pergi, habis itu seharian pergi, pulang, tinggal tidur, makan, pergi lagi. Tapi betul-betul home, tempat yang nyaman bagi setiap kita ada di dalamnya. Harapannya setiap orang di GKI Pasteur itu nyaman ada di GKI Pasteur. Dan puji Tuhan, kata-kata itu sungguh dihidupi oleh gereja ini. Saya betul-betul kerasan ibu bapak, dan saya harap ibu bapak juga kerasan di gereja ini. Gereja ini betul-betul menjadi home, mewujudkan visi misinya. Our church, my family, my church, my family. Bahwa gereja ini adalah keluarga. Saya bersyukur kepada Tuhan ketika boleh dikasih kesempatan, ya meskipun cuma 3,5 bulan gitu ya, nggak lama, untuk betul-betul merasakan kehangatan di gereja ini. Saya berterima kasih, bersyukur pada Tuhan, juga berterima kasih kepada ibu bapak saudara sekalian untuk setiap perjumpaan kebersamaan, juga kepada majelis jemaat, ada Pak Paulus, Pak Denny, Buning, Cielika, dan semua orang yang sudah memberikan saya kesempatan banyak di gereja ini untuk terus bertumbuh melatih diri. Nah, mohon doakan ibu bapak, setelah ini saya akan melanjutkan pelayanan dan proses kependetaan. Biarlah apapun yang menjadi cara Tuhan dan jalan Tuhan boleh saya ikuti dengan setia, apapun ujungnya. Jadi mohon doanya aja ibu bapak untuk kekuatan gitu ya, kekuatan dalam saya menapaki jalan Tuhan yang kadang gelap, kadang terang, kadang kelihatan, kadang enggak, kadang kok berat banget sih Tuhan, kadang oh ternyata gini ya, asik ya gitu. Beri Tuhan, kiranya Tuhan memberi saya kekuatan dalam menjalani setiap proses panggilan yang Tuhan boleh izinkan bagi saya. Dan saya akan mendoakan juga ibu bapak GKI Pasteur untuk terus mewujudkan my church, my family, agar semua orang yang datang ke GKI Pasteur boleh merasakan itu. Amin.
Amin. Mungkin itu saja, saya mohon maaf kalau ada salah-salah, kekurangan, mohon dimaafkan. Dan kiranya kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat terkasih, mari kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Esa, Kita minta perhatian jemaat untuk pengumuman dari panitia Pentakosta. Shalom jemaat yang terkasih. 2 minggu ke depan kita akan merayakan salah satu tradisi gereja yang penting, yaitu Pentakosta. Sebelum kita memasuki hari raya Pentakosta dan melaksanakan persembahan syukur tahunan yang akan diadakan pada 8 Juni 2025, mari kita terlebih dahulu memahami makna Pentakosta, baik secara pribadi maupun sebagai jemaat di GKI Pasteur. Kata Pentakosta berasal dari bahasa Yunani, Pentekostes, yang berarti yang ke-50. Ini berkaitan dengan kata dalam bahasa Sanskerta Panca, yang juga berarti 5. Pentakosta adalah perayaan Yahudi yang kemudian dimaknai ulang oleh umat Kristen. Perayaan ini baru mulai dirayakan oleh umat Kristiani sekitar pertengahan hingga akhir abad kedua Masehi. Pentakosta memperingati turunnya Roh Kudus atas jemaat di Yerusalem, seperti diceritakan dalam Kisah Para Rasul 2. Kejadian ini terjadi pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus pada hari Paskah. Dalam Perjanjian Lama, Pentakosta dikenal sebagai Hari Raya Panen, dan kemudian disebut juga sebagai perayaan Pekan-Pekan. Pentakosta mengajarkan kita bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus seharusnya juga dipenuhi dengan rasa syukur, seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Makna Pentakosta bagi kita adalah kesatuan sebagai komunitas iman yang menantikan janji Bapa, yaitu turunnya Roh Kudus atas kita. Selain itu, sebagai orang yang dipenuhi roh, kita diajak untuk selalu mengucap syukur dan menyadari anugerah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka Pentakosta 2025 ini, jemaat diajak memberikan persembahan berupa barang, sembako, hasil karya, atau jerih lelah kita. Mari kita persembahkan semuanya kepada Allah, Sang Sumber Kehidupan. Hasil penjualan makanan dan karya-karya pada kebaktian tanggal 8 Juni akan sepenuhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Selain persembahan pada 8 Juni, akan diadakan juga penjualan makanan dengan sistem pre-order atau PO selama 3 minggu berturut-turut. Untuk informasi pemesanan dan daftar menu, silakan menghubungi Ibu Monica atau Ibu Yudis. Persembahan Pentakosta tahun ini akan digunakan untuk pengumpulan dana rumah emeritasi Pendeta Paulus. Mari jemaat Tuhan, kita bangkitkan kembali rasa syukur kita kepada Allah, pemelihara hidup kita. Selamat mempersiapkan diri
Tuhan menolong kita semua. Mari Ibu Bapak, adik-adik, kakak-kakak yang dikasihi oleh Tuhan, kita tenangkan diri di hadapan Allah. Dan kita bawa doa-doa syafaat kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau boleh naik ke surga, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Justru dengan Engkau naik ke surga, Engkau menjadi tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau sungguh-sungguh memberikan kuasa-Mu untuk mempersatukan kami yang menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia. Tuhan, kiranya Engkau juga mempersatukan kami, anak-anak-Mu di GKI Pasteur. Dari adik-adik, bayi, batita, balita, sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, dewasa muda, dewasa senior, bahkan setiap badan pelayanan yang ada, wilayah-wilayah yang ada. Semuanya boleh bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya boleh bersatu untuk dengan setia mempelajari firman Tuhan, saling bertumbuh di dalam komunitas GKI Pasteur. Dan boleh Tuhan pakai gereja ini untuk menjadi berkat, jadi saksi-saksi Tuhan, terkhusus di kota Bandung. Tuhan pakai gereja ini, satukan hati anak-anak-Mu di gereja ini. Kami juga membawa doa-doa kami ya Tuhan bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Bersyukur ketika Tuhan boleh menambahkan 1 tahun lagi usia. Kiranya Tuhan terus tambahkan hikmat bijaksana bagi setiap mereka. Kami berdoa bagi pemulihan Ibu Esther Lindawati, Ibu Serpina Manurung, Adik Devio, Ibu Roslin, Bapak Gilbert Sinai, maupun ibu bapak lain, saudara-saudara kami yang lain, adik-adik kami yang sedang sakit saat ini. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Tetapi terlebih dari semuanya itu, Tuhan berikan kasih karunia dan damai sejahtera di hati mereka. Bahwa sekalipun sakit, Tuhan selalu ada beserta mereka. Juga bagi keluarga, orang-orang yang mengasihi, yang terus merawat mereka, Tuhan berikan kesabaran, kekuatan, dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami berdoa bagi pekerjaan kami, bagi masa depan anak-anak kami maupun kami sendiri yang sedang studi, sedang kuliah, dalam relasi keluarga, baik kami yang mungkin masih mencari pasangan hidup, atau kami yang sudah berkomitmen untuk hidup sendiri, kami yang hidup bersama dengan keluarga, apapun pergumulan kami ya Tuhan, kami mau belajar untuk meletakkan itu semua di bawah kaki Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami mau belajar menyadari bahwa kehidupan ini tidak selalu mudah. Tuhan tidak memberikan jalan yang terus lurus kayak jalan tol, tapi Tuhan sungguh-sungguh memberi kami kekuatan dalam menjalani kehidupan ini sekalipun sulit. Biarlah kami terus bisa melihat Tuhan dalam kondisi yang mungkin sekalipun tidak mudah bagi kami. Kami berdoa bagi masyarakat, pemerintahan kami, bangsa kami yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Dengan segala problematika yang ada, dengan segala hal yang terjadi di bangsa ini, kami mohon pengampunan dari Tuhan, kami mohon belas kasih Tuhan, agar Tuhan boleh melihat bangsa ini. Tuhan boleh menjamah bangsa ini. Tuhan boleh memakai pemerintahan yang ada, bukan untuk memuaskan diri mereka sendiri saja, tetapi sungguh mereka mau sungguh-sungguh bekerja bagi rakyat yang memilih mereka. Mereka mau punya hati yang mau melayani rakyat dan bekerja untuk kesejahteraan bangsa kami terkasih, bangsa Indonesia. Kami naikkan doa-doa ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan dan mengabulkannya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan yang terbaik dengan tulus dan sukacita kepada Tuhan. Dengan mengingat firman-Nya di dalam Mazmur 86 ayat 12, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya.
Seraya kita membawa persembahan baik melalui transfer maupun kantong persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 292 Tabuh Gendang. Mari kita berdoa bahwa persembahan kita pada Tuhan. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur hari ini. Tuhan sedang menyapa kami. Tuhan sudah bangkit dan kemudian naik ke sorga. Tapi kami tidak ditinggalkan sendiri. Kami dengan penuh syukur dalam keluarga GKI Pastur menunggu kedatangan Tuhan dengan bersukacita. Apa yang kami bawakan hari ini sebagian tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan pada kami. Itu pun berasal daripadamu. Tapi kami berdoa Engkau memberkatinya secara berlimpah sehingga menjadi kekuatan dari Tuhan untuk memuliakan dan memperluas kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ibu Bapak, ini pesannya, jadi kita nyanyi satu lagu ceria, harapannya kita semua ikut gerak ya Ibu Bapak, ikut gerak, boleh ikut adik-adik sekolah minggu gerak, boleh gerak sendiri, boleh, kita menunjukkan sukacita keceriaan kita dalam memujikan lagu ini. Oke, sambil nunggu. Mari kita menyanyikan lagu pengutusan Gita Bakti 251, Sia Hamba, dalam bahasa Sulu Afrika dan juga bahasa Indonesia. Ingat ya Ibu Bapak, saudara sekalian sambil gerak, kalau nggak gerak diulangi terus.
rame ibu bapak mimbarnya gitu ya, ternyata semua maju. Ibu bapak di kursi masing-masing maupun yang di live streaming boleh ikut joget, oke? Ya hamba. Ibadah kenaikan GKI, Pastor. Udah lupa. Ibadah kenaikan GKI, Pastor. Kenaikannya menyatukan kita semua. Gerejanya jadi saksi. Ibadah kenaikan GKI, Pastor. Kenaikannya menyatukan kita semua dalam gerejanya menjadi saksinya. Dan mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus dalam perjalanan hidup yang kami lalui. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan selamanya. Pergilah dalam sukacita, ingatlah sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup kita. Jalanilah hidup dengan rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup kita dengan berkat. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kita dan memberkati kita. Tuhan tercurah dalam setiap karya kita di tengah dunia ini, sekarang dan selamanya.